lebih dan ini jam 7 kurang seperempat. Yang pertama adalah tolong sebelum dimulai, jadi sebelum jam setengah 6 itu PowerPoint yang berbentuk Arab itu ditulis ya, biar saya tidak mengulangi lagi ya. Kan itu ada 3 PowerPoint ya. Sudah ditulis semua belum? Belum kemarin sih. Kemarin kan baru 1. Ada 3 itu sebenarnya. Belum. Nanti sebelum saya mulai itu ditulis ya, biar tidak ganggu. Jadi saya harus menyampaikan langsung di ini aja ya, langsung disakalin atau itu yang pertama. Yang kedua, tolong apa namanya ya itu besok minggu depan ya, minggu depan. Nah, itu minggu depan itu sebelum saya mulai, tolong ketika ada waktu itu langsung ditulis. Tapi nanti kalau misalnya belum nulis, saya kasih waktu lah di awal-awal ya. Nah, yang kedua, jadi ini saya simpulkan bab yang kemarin ya. Jadi nanti tolong dalam belajar itu sebelum belajar itu harus mempelajari dulu ya. Jadi biar yang pintar itu bukan gurunya, tapi muridnya. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau belajar itu sebelum belajar, sebelum nyimak itu simak itu belajar dulu. Jadi jangan mendengarkan saja, harus belajar. Setengah jam sebelumnya itu harus belajar, atau paling tidak 1 jam sebelumnya, habis subuh itu, habis zikir, habis beramal ibadah subuh ya, maka belajar melihat yang lain ya. Jadi jangan mendengarkan saja ya, berbahaya kalau cuma mendengarkan saja, bisa hilang nanti, harus direview kembali ya. Nah, yang ketiga saya simpulkan di sini yang berkaitan dengan pertemuan kemarin itu, ini hanya menyimpulkan dan mengingatkan kembali, awwalu ma yajibu 'alal mukallifi ayya'lama anna lahu rabban ya. Jadi ini kaidah ini tolong hafalkan dan camkan baik-baik ya, bahwa awalu, yang pertama kali, ma yajibu 'alal mukallifin, yang pertama kali wajibnya atas seorang mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani hukum. Kalau laki sudah pernah bermimpi dan bisa membedakan mana baik mana buruk, kalau perempuan itu haidun yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, maka dia wajib hukumnya yang pertama adalah ayya'lama anna lahu rabban, bahwa dia punya Tuhan ya. Itu yang pertama, harus diajari bagaimana mengenal Allah, mengenal Tuhan. Allah yang punya langit dan bumi dan seterusnya, yang memberikan rezeki yang seterusnya. Ini harus dilakukan. Penjelasannya panjang ya. Yang Tuhan itu, yang Allah itu, amarohu, menyuruhnya, wanahahu, dan melarangnya. Menyuruh dan melarang ya. Jadi menyuruh untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat jahat ya. Liyuthibahu ala ta'atihi, agar Allah itu memberikan pahala ganjaran atas ketaatannya, wa yu'aqibahu, dan akan memberikan iqab ala maksiatihi, atas kemaksiatannya. Itu sejak dari kecil harus disampaikan begitu ya. Jadi harus dijelaskan Allah itu bagaimana, sifat-sifat Allah ya. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi Allah itu di atas ars dan seterusnya. Kemudian Allah yang memberikan rezeki, dan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berbuat baik, dan akan memberikan siksa bagi orang yang bermaksiat kepadanya ya. Wa annahu, dan sesungguhnya, yalzamahu al-firaru ya, dan harus terus menerus menghindari ukubatihi, siksaannya ya. Maka ini camkan baik-baik, dan terus menerus harus menghindari siksaannya, bito'atihi, dengan ketaatan, melakukan ketaatan. Jadi supaya kita tidak mendapatkan siksaan Allah ya, melakukan ketaatan, sholat, saum, ibadah, berbuat baik, menolong orang, bersedekah, kemudian beramal, berzikir, mendoakan orang lain dalam kebaikan, menolong hewan, dan seterusnya. Banyak ya, banyak. Wajtinabi maksiati, dan menghindarkan maksiat. Jadi tidak boleh pacaran, tidak boleh zina, tidak boleh suudzon, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh selingkuh ya. Sekarang selingkuh, tidak boleh berkata-kata jorok ya. Dalam hal yang kecil aja, dalam hal WA ya, ngapain kita guyon dalam berkata jorok? Guyon itu bisa dengan berkata baik, itu pahala loh ya. Makanya saya niatkan, ya Allah, saya melayani grup-grup itu kan sebenarnya untuk dakwah. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak mau.
maka saya ngalap berkah ya. Jadi saya menyapa dengan senyuman, saya menyapa dengan ini itu karena Allah semata. Dan saya berharap Allah itu menolong saya karena saya nggak mampu sebenarnya. Karena berat sekali. Antara ikhlas dan tidak itu berat sekali. Kemudian dan hal itu diisyaratkan wa ilahi al-isyaratu biqauli ta'ala fafiru ilallah. Maka Allah mengisyaratkan dalam ayat fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. Ya, dalam terusan ayat itu wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ketika Rasulullah masuk Fathul Mekah itu. Fafiru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah, ketaat. Artinya kembali kepada jalan Allah, jalan ketaatan dan tinggalkan maksiat. Wa qul ja'al haqqa dan katakanlah ja'al haqqa telah datang, hak itu maksudnya al-Islam, wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan telah lenyap kebatilan ya. Telah datang Islam dan telah lenyap kebatilan. Itu ketika Fathul Mekah. Jadi kesimpulan terakhir dari yang terakhir adalah mari kita bersungguh-sungguh beribadah zahir syariatnya karena ini perintah dari Allah. Dan kalau kita melihat definisi ini kita sebenarnya malu ya. Jadi kita sudah usia segini kemudian baru belajar awal. Ini kan belajar awal nih. Belajarnya orang yang baru gede itu mukallaf. Ya kalau perempuan mungkin usia-usia sekarang orang haid, cewek sekarang haid itu sudah 13 sudah haid loh ya. Berarti kelas berapa itu SMP atau SD aja ada yang haid ya. SD kelas 6 sudah haid. Atau kalau laki itu SMP sudah pernah bermimpi basah ya. Makanya saya sedih, ya Allah, banyak sekarang anak balik tapi nggak balik. Balik tapi nggak balik. Jadi ini juga termasuk kita ya, kita sudah usia seperti ini masih belum paham tentang ibadah batin ya. Nah ini bacalah kitab-kitab yang mengarah ke sana. Kalau ibadah syariat itu kan bacalah kitab-kitab syariat ya. Contoh begini lah, yang paling gampang ya. Kalau ibadah syariat berkaitan dengan fisik dohir itu bacalah Sulaiman Rosyid ya. Saya punya bukunya banyak ya, itu yang tipis itu. 600 halaman atau berapa itu. Nah itu hukum-hukum sholat gerhana, hukum sholat istiqoroh, kemudian puasa, hukum haji dan seterusnya. Nah kalau berkaitan dengan hati itu bacalah kitab-kitab hati. Misalnya namanya kitabnya Imam Ali ya, kitabnya Imam Ibnu Al-Jauzi yang sering saya sampaikan itu ya, atau kitabnya Tadkiratul Aulia ya, itu melembutkan hati. Atau ada dua versi ala Nahdiyin dan versi ala Muhammadiyah ya. Tapi kalau di sana bukan itu yang dipakai orang NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau orang NU biasanya kitab-kitab yang mengarah ke tasawuf ya. Saya tidak membahas tasawuf secara definisi ya, karena banyak orang nggak suka. Orang Muhammadiyah nggak suka, padahal saya mengambil dari yang baik, yang buruk saya buang ya. Sebaliknya kitab-kitab yang memang mengarah kepada hati ya, jadi mengolah hati ya. Misalnya Imam Ghazali ya, itu memang kita ambil yang baik, yang tidak baik kita tidak ambil ya. Jadi jangan terlalu terfokus pada istilah itu bisa menjadi kebencian. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi itu PR kita di tengah-tengah kita sibuk mencari nafkah, mencari duit, maka PR kita adalah belajar ilmu agama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau kita bisa mengamalkan hadis ini berarti kita ngalah berkah. Berarti kalau kita tidak bisa mengamalkan hadis ini ya kita akan rugi. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya karena sudah mendekati jam 7. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan barokah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan sampai akhirul hayah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.